Perkenalkan, nama saya Dina Roma, nomor 10 dari kelas 12/1. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui keberhasilan suatu usaha adalah melihat pendapatan yang diperoleh. Jika pendapatan yang diperoleh melampaui target, dan dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan berhasil. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor produksi. Definisi keberhasilan adalah keberhasilan dari bisnis dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, keberhasilan tersebut dapat dari usaha yang memiliki kecerdasan, kreativitas, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan konsep wirausaha secara proaktif. Keberhasilan usaha juga dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Target perusahaan yang ditentukan oleh manajer pemilik usaha, permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan, kinerja keuangan, serta image perusahaan. Adapun kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha dijelaskan sebagai berikut. 1. Kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri dalam usaha memiliki tujuan agar pelaku usaha dapat lebih leluasa dalam bertindak dan nyaman dalam melakukan sesuatu usaha sehingga tidak terganggu oleh lingkungannya. 2. Produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produksi, dan dalam hal ini untuk mengukur hubungan tersebut menggunakan rasio keluaran dibagi masukan. 3. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kondisi psikis menyenangkan yang dapat dirasakan oleh pekerja atau pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan atas perannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. 4. Kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Kinerja suatu usaha perlu dihubungkan dengan target perusahaan yang ditentukan oleh manajer pemilik usaha. Adapun targetnya, kinerja usaha merupakan tolak ukur untuk menilai seberapa besar tingkat pencapaian suatu target atau tujuan usaha. Indikator keberhasilan usaha. Kesuksesan suatu wirausaha disebabkan oleh tindakannya yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha. Terdapat 5 karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan. 1. Sangat bersemangat dalam mencari peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin. 3. Menghindari mengejar peluang yang merugikan diri sendiri atau orang lain. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan. Keberhasilan tersebut dapat ditandai dengan 1. Peluang pasar yang baik. 2. Jumlah produksi meningkat. 3. Pendapatan usaha. 4. Perluasan daerah pemasaran. 5. Jumlah pelanggan yang meningkat. Keberhasilan produksi massal. Beberapa faktor keberhasilan produksi massal meliputi 1. Perusahaan membuat produk yang lebih variatif. 2. Perusahaan dapat menekan harga produk sehingga harga jual rendah. Hal ini akan mempercepat sirkulasi produk. 3. Perusahaan mampu menyesuaikan produknya mengikuti perkembangan zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. 4. Lebih efektif dan efisien dalam produksi karena hanya membuat produk yang sesuai permintaan konsumen. Indikator keberhasilan produksi massal. Pengukuran keberhasilan produksi massal meliputi hal-hal berikut. 1. Produktivitas. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Produktivitas merupakan dasar dari persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas juga digunakan untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan. Terdapat beberapa macam pengukuran produktivitas. Yang paling umum adalah menghitung produk-produk kotor pekerja selama 1 jam kerja. Perhitungan ini dapat menghitung seberapa efisien penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan produksi keluaran. Produktivitas. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas
tenaga kerja yaitu 1. Siap kerja, 2. Tingkat keterampilan, 3. Hubungan antar negara kerja dan pemimpin, 4. Manajemen produktivitas, 5. Efisiensi tenaga kerja, 6. Kewirausahaan. 2. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan diproduksi olahan sebelum fasilitas pada satu periode waktu tertentu. Kapasitas mempengaruhi sebagian besar dari biaya tetap. A. Jenis-jenis kapasitas. Beberapa jenis kapasitas dijelaskan sebagai berikut. 1. Kapasitas desain, yaitu diperoleh oleh suatu desain produk dialokasikan ke sumber daya yang cocok. 2. Kapasitas efisien. Kapasitas efisien yaitu diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. 3. Kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. B. Mengelola permintaan. Berikut beberapa kasus dalam pengelolaan permintaan. 1. Permintaan melebihi kapasitas. 2. Kapasitas melebihi permintaan. 3. Penyesuaian pada permintaan musiman.